Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku kelas 8 khususnya. Di video ini kalian akan saya ajak belajar tentang pembentukan bayangan pada lensa jembung. Materi ini ada di bab cahaya dan alat optik. Oke, kita mulai. Saya ingatkan kembali, kalian wajib harus tahu tentang bagian-bagian dari lensa jembung. Maaf, ini lensa jembungnya ya. Ini lensa jembung, kemudian di tengah-tengah ini adalah garis pusat lensa. Nah, kita pastikan misalkan bagian depan ini sebelah kiri, di mana ada sinar datang. Berarti untuk sebelah bagian kanan adalah bagian belakang lensa atau bagian di mana sinar datang dibiaskan. Ini sudah ada tangerannya ya. Ini misalkan bagian depan dan ini bagian belakang. Dan perlu kalian ketahui, lensa jembung ini bisa digunakan di kedua sisinya. Boleh di belakang lensa, boleh di belakang lensa, depan lensa, boleh belakang lensa, tergantung keberadaan di mana benda atau letak benda. Oke. Terus ada ruang benda, ada ruang bayangan. Untuk ruang benda menggunakan angka biasa. Ruang benda ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 berarti ada di belakang lensa jembung. Ruang bayangan menggunakan angka Romawi. Ruang 1, 2, 3 ada di belakang lensa jembung. Berarti letak bayangan ada untuk ruang 4 ada di depan lensa jembung. Oke, itu ya tentang bagian-bagian dari lensa jembung. Perlu kalian ketahui, untuk melukis bayangan di sekitar lensa jembung, baik itu depan bisa juga di lensa jembung, perlu menggunakan bantuan minimal dari sinar istimewa di lensa jembung. Ini saya paparkan 3 ya. 1, sinar istimewa 1, sinar istimewa 2, sinar istimewa 3. Biasanya yang paling laris itu menggunakan ini, sinar istimewa 1 dengan sinar istimewa 3 itu ya. Oke, kita mulai. Misalkan letak benda ada di ruang 1. Ini ya ruang 1. Ini ruang 1. Nah, kita ambil sinar istimewa yang 1, berarti sinar datang sejajar sumbu utama. Ini dikenakan dengan ini ya, garis pusat lensa ini ya, garis pusat lensa. Maka seolah-olah akan diteruskan ke titik fokus. Ya, nih. Maka akan sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan diteruskan ke titik fokus. Nih. Yang berikutnya ambil misalkan sinar datang yang ketiga, maka tidak terjadi pembiasan tapi diteruskan ini. Seret. Sudahkah menemui titik potong? Nah, untuk membentuk suatu bayangan kan harus ada titik potong antar sinar bias. Kalau belum, maka sinar datang yang dibiaskan ini harus diteruskan. Misalkan yang ini ya, pada sinar istimewa 1. Kalau misalkan saya teruskan ke depan sini terus ke sebelah kiri, jelas tidak mungkin, nggak ada titik temu. Berarti kita ke bagian kiri ya, ini yang bagian kiri menggunakan titik-titik. Bagian kiri. Nah, ini ya, bagian kiri nih. Seret. Ya, jadi saya ulang, misalkan menggunakan sinar istimewa 1. Sinar datang sejajar sumbu utama, sudah kenakan dengan garis pusat lensa. Setelah itu dibiaskan ke titik fokus. Nah, ini seret. Mengambil sinar istimewa yang ketiga. Nah, ini karena tidak ada pembiasan diteruskan itu. Loh, kok belum ada sinar potong? Maka yang dari sinar istimewa 1 ya, ini diperpanjang ke kiri. Nah, ini menggunakan titik-titik. Maka disinilah ada perpotongan. Nah, inilah letak disinilah letak bayangannya.
Bagaimana sifat bayangannya? Tegak, karena berada di sumbu utama. Ya, tegak. Kemudian yang kedua, maya. Maya karena apa? Di depan lensa. Kalau di depan lensa maya. Maya itu gandengannya tegak. Kalau di belakang lensa nyata ya. Nyata terbalik gandengannya. Tapi ini karena ada di depan lensa berarti tegak. Maya tegak. Ini sudah satu paket kalau maya tegak. Tuh ya. Dan lagi benda ada di ruang 1, bayangan ada di ruang 2 ini ya. Berarti diperbesar. Oke, itu paham ya? Yang berikutnya saya buat lagi nih. Mengambil bantuan 2 sinar datang istimewa. Coba kita ada di mana bendanya? Tetap ada di ruang 1. Nah, kita coba menggunakan sinar istimewa 1. Sinar datang sejajar sumbu utama, dijedokkan dengan garis pusat lensa ini ya. Nah, maka akan dibiaskan ke titik fokus ini. Oke. Yang berikutnya kita ambil sinar datang sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus. Titik fokus 2 ini. Nah, ini dijedokkan dengan titik pusat lensa. Maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke. Nah, sudahkah menemui titik perpotongan? Belum. Maka dari itu, titik perpotongan ini kita tarik. Tentunya ke kiri. Kalau ke kanan, jelas tidak akan ketemu. Ini nggak ketemu, ini nggak ketemu. Ya, kita tarik. Nah, yang dari sinar istimewa 1 kita tarik, garis lurus tapi dalam bentuk titik-titik ya. Yang sinar datang istimewa kedua juga kita tarik. Nah, ke sini menggunakan titik-titik. Lah, sudahkah menemui titik potong sinar bias? Ada di sini. Inilah letak bayangannya. Bisa kalian lihat. Letak bayangannya ada di ruang 2. Diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Awalnya benda di ruang 1, ruang 2 diperbesar. Oke. Kemudian di depan lensa maya gandengannya tegak. Nah, ini tegak karena sejajar. Dikatakan tegak karena ada di atas sumbu utama, bisa sejajar dengan benda, bisa. Maya tegak satu paket. Maya karena di depan lensa cembung. Bisa juga saya ulang, di atas sumbu utama atau sejajar atau searah dengan bendanya. Nah, ketemu tegak ya karena di atas sumbu utama ya. Maya kalau di depan lensa maya, di belakang nyata. Itu ya, ingat-ingat. Maya gandengannya tegak, itu sudah satu paket. Diperbesar, ingat. Ada di ruang 4, maaf ya, karena bayangan ada di ruang 4. Ini ruang 4. Oke, ya. Oke, itu anak-anak ya. Coba kita ambil satu lagi nih, mengambil sinar datang. 3 bantuan sinar istimewa, 3-tiganya dipakai. Kita coba yang pertama, misalkan benda ada di ini ya, di ruang berapa nih, 2 ya, ini ruang 2. Nah, mengambil sinar istimewa ini, maka akan dibiaskan melalui titik fokus. Kita ambil sinar istimewa yang kedua, kenakan titik fokus ini yang ada di depan lensa, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Berarti ini nah, ya kan? Tuh. Ambil sinar istimewa yang ketiga, berarti melalui titik pusat lensa, diteruskan, tidak dibiaskan. Mana perpotongannya ada di sini? Oke. Lah.
Berarti bayangan ada di belakang lensa. Kalau di belakang lensa mesti terbalik dan nyata tegak. Diperbesar atau diperkecil? Jelas diperbesar. Ini ada di ruang 2, bayangan ada di ruang 3. Berarti bayangannya terbalik, nyata. Kalau terbalik, nyata. Ya, gandengannya itu satu paket. Terbalik, nah ini di bawah sumbu utama ini ya, tidak sejajar, tidak searah bendanya, ini terbalik, diperbesar. Oke, itu ya. Mudah-mudahan kalian paham dan termotivasi untuk belajar IPA. Sampai jumpa pada video berikutnya. Nah, ini ada lanjutannya ini rupanya. Ya. Ini. Oke. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.